Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Ya, dari kelompok 15 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri Ryan Ramadan 2311102040 dan teman saya Arjunirdo Kumoro 2311102009 dan yang terakhir Didik Setiawan 2311102030. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan makalah tugas berbasis problem dan pendekatan distribusi Poisson. Langsung saja ke latar belakang. latar belakang dalam berbagai aktivitas pelayanan publik dan bisnis, jumlah kedatangan pelanggan atau pengguna layanan dalam waktu tertentu menjadi faktor penting yang perlu dianalisis secara kuantitatif. Pola kedatangan ini sering bersifat acak, namun tetapi memiliki kecenderungan rata-rata tertentu. Misalnya, sebuah puskesmas kecil mencatat bahwa rata-rata 4 pasien datang setiap jam dan ingin mengetahui kemungkinan datangnya 6 pasien dalam 1 jam untuk keperluan pengaturan jadwal layanan medis. Di sisi lain, sebuah cabang Alfamart mencatat rata-rata 6 pelanggan datang setiap 15 menit dan manajer toko ingin mengetahui peluang hanya 2 pelanggan datang pada periode tersebut agar dapat mengatur jadwal pengisian rak tanpa mengganggu pelayanan. Di warung makan sederhana, pemilik mencatat rata-rata 3 pelanggan datang tiap 15 menit dan ingin mengetahui seberapa besar kemungkinan hanya 2 pelanggan yang datang dalam periode itu sebagai dasar perencanaan stok dan tenaga kerja. Sementara itu, pemilik toko roti mencatat rata-rata 2 pelanggan datang setiap 15 menit dan ingin mengetahui kemungkinan hanya 1 pelanggan datang dalam periode itu guna menyesuaikan produk dan layanan. Kemudian rumus masalah, bagaimana cara mengenali karakteristik suatu kejadian acak agar sesuai dimodelkan. Gunakan distribusi Poisson. Lalu, apa saja langkah-langkah dalam membangun model distribusi Poisson, termasuk dalam menentukan perubahan acak dan parameter modelnya. Dan bagaimana prosedur menghitung probabilitas jumlah kejadian dalam suatu interval berdasarkan distribusi Poisson, serta bagaimana hasilnya diinterpretasikan dalam konteks nyata. Dalam kondisi seperti apa, distribusi Poisson menjadi model yang tepat untuk menggambarkan frekuensi kejadian suatu peristiwa dan bagaimana penerapan distribusi Poisson dapat membantu pengambilan keputusan berdasarkan data kejadian langkah dalam interval waktu atau ruang tertentu. Tujuan A. Menggali dan menjelaskan kejadian-kejadian dalam kehidupan nyata yang memiliki karakteristik sesuai untuk dimodelkan dengan distribusi Poisson. B. Menentukan komponen-komponen penting dalam model distribusi Poisson seperti penyebab acak, nilai parameter, serta bentuk fungsi peluang yang digunakan pada suatu kasus. C. Melakukan perhitungan probabilitas berdasarkan distribusi Poisson dan menghasilkan hasilnya dalam konteks peristiwa nyata yang dianalisis. Kemudian ada definisi distribusi Poisson. Distribusi Poisson pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan asal Prancis S. D. Poisson pada tahun 1781 sampai 1841 yang menggunakan untuk yang menggunakannya untuk menganalisis frekuensi terjadinya peristiwa tertentu seperti kecelakaan atau fenomena alam dalam rentang waktu tertentu. Dikenal juga sebagai distribusi untuk kejadian langka. Distribusi ini merupakan distribusi probabilitas diskret yang menggambarkan kemungkinan terjadinya sejumlah peristiwa dalam suatu interval tertentu dengan asumsi bahwa rata-rata kejadian telah diketahui dan setiap peristiwa terjadi secara independen dari yang sebelumnya. Kemudian ada ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama adalah peristiwa terjadi secara acak dan independen.
Dalam distribusi Poisson, kejadian-kejadian yang diamati terjadi secara acak dan tidak saling mengaruhi satu sama lain. Artinya kemunculan satu peristiwa tidak berhubungan atau tergantung pada kejadian sebelumnya maupun yang akan datang. Yang kedua adalah jumlah kejadian dihitung secara suatu interval. Distribusi ini digunakan untuk menghitung banyaknya peristiwa yang terjadi dalam suatu interval tertentu. Baik itu interval waktu maupun interval ruang. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata kejadian lambda per interval diketahui dan tetap. Salah satu asumsi utama distribusi Poisson adalah bahwa rata-rata jumlah kejadian tiap interval dilambangkan dengan lambda atau bersifat konstan secara periode pengamatan berlangsung. Dan keempat, perubahan acak bersifat diskrit. Distribusi Poisson hanya berlaku untuk mengubah acak diskrit, yaitu kejadian-kejadian yang dapat dihitung dengan bilangan bulat atau non-negatif, seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian studi kasus pertama yaitu kunjungan pasien ke puskesmas. Permasalahannya adalah sebuah puskesmas kecil mencatat bahwa rata-rata ada 4 pasien datang setiap jam. Petugas ingin tahu berapa kemungkinan akan datang 6 pasien dalam 1 jam. Ubah acak yaitu X sama dengan jumlah pasien yang datang ke puskesmas dalam 1 jam. Parameternya adalah lambda yaitu 4. Dan pertanyaannya adalah berapa peluang tepat 6 pasien datang dalam 1 jam. Menggunakan rumus P X sama dengan 6 sama dengan E pangkat 4 dikali 4 pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Yang diketahui di sini adalah E pangkat 4 sama dengan 0,0183, 4 pangkat 6 sama dengan 4,096, dan 6 faktorial sama dengan 720. Yang kemudian diterapkan P6 sama dengan 0,0183 titik 4096 dibagi 720. Hasilnya adalah 0,0,1042. Peluang bahwa akan datang tepat 6 pasien dalam 1 jam adalah sekitar 0,1042 atau sekitar 10%. Artinya kejadian ini tidak terlalu sering, tetapi cukup mungkin terjadi dalam populasi harian puskesmas. Nilai min dan varian perubahan acaknya adalah 4. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu kedatangan pelanggan di Alfamart. Permasalahannya yaitu sebuah cabang di Alfamart mencatat bahwa rata-rata terdapat 6 pelanggan yang datang setiap 15 menit. Manajer toko ingin mengetahui peluang hanya ada 2 pelanggan yang datang dalam satu periode selama 15 menit agar bisa menyesuaikan jadwal pengisian ulang rak oleh karyawan tanpa mengganggu pelayanan pelanggan. Kemudian diketahui peubah acaknya yaitu X sama dengan jumlah pelanggan yang datang dalam 15 menit. Parameter yang digunakan yaitu lambda sama dengan 6. Pertanyaannya, hitung bahwa tepat 2 pelanggan datang yaitu P dalam kurung X sama dengan 2. Kemudian kita gunakan rumus distribusi Poisson. P X sama dengan E min lambda dikalikan Y dikalikan lambda pangkat X dibagi X faktorial. Kemudian kita substitusi nilainya, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, yaitu lambda sama dengan 6, X sama dengan 2, kemudian E-nya ketemu 2,71828. Kemudian kita masukkan PX sama dengan 2, E pangkat min 6 dikalikan 6 pangkat 2 dibagikan dengan 2 faktorial sama dengan E pangkat min 6 dikalikan 36 dibagi dengan 2, yaitu ketemunya 18 E pangkat min 6. Kemudian E pangkat min 6 sama dengan 1 dibagi dengan 403,4288 sama dengan 0,00248.
sehingga Px sama dengan 2 yaitu 18 dikalikan dengan 0,00248 yang ketemu hasilnya 0,4464. Hasil peluang bahwa hanya ada dua pelanggan yang datang dalam 15 menit adalah sekitar 0,0446 atau sekitar 4,46%. Artinya dalam jangka panjang kondisi ini relatif jarang terjadi. Manajer bisa menggunakan informasi ini untuk menyusun jadwal kerja karyawan agar lebih efisien, misalnya melakukan pengisian rak pada saat peluang kedatangan pelanggan rendah. Kemudian nilai min dan variansi perubahan acaknya yaitu E dalam kurung X sama dengan variabel X sama dengan 6. Selanjutnya untuk studi kasus ketiga yaitu kedatangan pelanggan di warung. Permasalahan sebuah warung makan sederhana mencatat bahwa rata-rata 3 pelanggan datang setiap 15 menit. Pemilik warung ingin tahu berapa kemungkinan akan ada tepat 2 pelanggan yang datang dalam 15 menit berikutnya. Dalam studi kasus ini kita membahas tentang warung makan yang menerima rata-rata 3 pelanggan setiap menit. Pemilik warung ingin tahu berapa peluang yang akan datang tepat 2 pelanggan dalam 15 menit berikutnya. Yang B ada penyebab acak yang dimana X merupakan jumlah pelanggan yang datang dalam waktu 15 menit. Kita ingin mencari tahu peluang bahwa X sama dengan 2 yaitu tepat 2 pelanggan datang. Selanjutnya yang C ada parameter. Eh, Parameter distribution adalah lambda atau berbentuk seperti segitiga yang merupakan rata-rata kejadian dalam interval tersebut. Karena rata-rata ada 3 pelanggan tiap 15 menit, maka lambda sama dengan 3. Yang keempat ada pertanyaan, berapa peluang tepat 2 pelanggan datang dalam 15 menit menggunakan rumus distribusi Poisson, P dalam kurung X sama dengan 2, pangkat min 3 dikali 3 pangkat 2 per 2 faktorial. Langkah perhitungannya itu pangkat min 3 itu sama dengan 0,0498, 3,2 sama dengan 9, dan 2 faktorial sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke rumusnya, P dalam kurung 2 sama dengan 0,0498,9 per 2 sama dengan 0,4482 per 2 sama dengan 0,2241. Hasilnya itu peluang bahwa akan datang tepat 2 pelanggan dalam 15 menit adalah sekitar 0,2241 atau 22,41%. Artinya cukup besar kemungkinan hanya 2 pelanggan datang pada selang waktu tersebut. Yang terakhir, yang F, nilai mean dan variansi Pubacak. Mean lambda sama dengan 3 dan variansi lambda sama dengan 3. Kemudian studi kasus 4, pengunjung roti. Di sini permasalahannya adalah sebuah roti mencatat bahwa rata-rata ada 2 pelanggan. Data setiap 15 menit. Pemilik ingin mengetahui kemungkinan hanya 1 pelanggan yang datang dalam periode tersebut. Bajaknya adalah X, jumlah pelanggan yang datang dalam waktu 15 menit, dan parameternya adalah lambda sama dengan 2, yaitu rata-rata pelanggan per 15 menit. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas bahwa tepat 1 pelanggan datang dalam waktu 15 menit. P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Diketahui pangkat E pangkat min 2 sama dengan 0,1353, 2 min 1, 2 pangkat min 1 sama dengan 2, 1 faktorial sama dengan 1. P dalam kurung 1 sama dengan 0,1353 dikali 2 pangkat 1 dibagi 1 sama dengan 0,2706. Hasilnya adalah peluang bahwa akan datang tepat 1 pelanggan dalam 15 menit adalah sekitar 0,2706 atau sekitar 27%. Artinya kemungkinan hanya 1 pelanggan yang datang dalam periode tersebut. Nilai min dan variasi pembahasanya adalah 2.
Kesimpulan, keempat studi kasus menunjukkan penerapan distribusi Poisson dalam memperkirakan peluang kedatangan pelanggan atau pasien pada interval waktu tertentu berdasarkan rata-rata kejadian lambda. Pada kasus puskesmas, peluang datangnya tepat 6 pasien dalam 1 jam adalah 10,42%, menandakan kejadian tersebut mungkin tetapi tidak sering. Di Alfamart, peluang hanya 2 pelanggan datang dalam 15 menit adalah 4,46%, yang berarti relatif jarang terjadi. Pada waktu makan, peluang tepat 2 pelanggan datang dalam 15 menit adalah 22,41%, cukup besar dan wajar terjadi. Sementara itu, pada toko roti, kemungkinan datangnya 1 pelanggan 15 menit adalah 27,06%, menunjukkan kejadian ini tergolong sering. Semua kasus mencerminkan bahwa distribusi Poisson efektif untuk membantu pengambilan keputusan operasional berdasarkan pola kedatangan pelanggan. Distribusi Poisson memberikan gambaran yang realistis dan akurat mengenai kemungkinan jumlah kedatangan dalam suatu rentan waktu tertentu. Berdasarkan hasil analisis keempat studi kasus, terlihat bahwa semakin kecil nilai lambda atau rata-rata kedatangan, maka peluang terjadinya jumlah kedatangan yang rendah menjadi lebih besar. Sebaliknya, semakin besar nilai lambda, distribusi peluang menjadi lebih tersebar dan peluang untuk jumlah kedatangan yang kecil menjadi lebih kecil. Pola ini menunjukkan bagaimana distribusi Poisson dapat membantu memprediksi kejadian-kejadian berdasarkan tingkat intensitasnya. Informasi probabilitas ini sangat berguna dalam mendukung pengambilan keputusan operasional, seperti penjadwalan tenaga kerja, perencanaan kapasitas layanan, atau pengaturan alur pelanggan. Dengan demikian, distribusi Poisson merupakan alat analisis yang tepat dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai sistem pelayanan seperti puskesmas, minimarket, warung makan, maupun toko roti, guna memahami pola kedatangan dan meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak? Wis, 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 wis. Oke, pengumpulan berarti ya. Kumpulannya kok Dari upload upload dokumen karo video nih. Upload dokumen. Maksudnya, ki Perwakilan. sih nek teori videonya nang teori YouTube kok. peluang ke dikira ora takon-takon di mana ngurus sih? Nah, ini sih ora ya. Masalahnya tanggal Senin kue tanggal apa? Selasa Senin UTS. tanggal Bang. Selasa UTS teori peluang. UTS. Iya, UTS. UAS. Oh iya, UAS. UAS Oh, anak UAS. online. Anak UAS. Online. Selasa nih Online apa onsite? online. Oh, online. Awak Ya teori wis, peluang apa? tanggal Buat sih. 17 sih ibut nilai kan. Teori Langkah peluang apa berarti. nang sih? Terakhir kan? UAS terakhir. Enak. Anjing. Sing UAS berarti apa? Teori Teori peluang. peluang Teori tuh kayak peluang, BA. Basat. Bastard ya. Basta juga. Ini Bastard Oh, nomor info anjir kayak Basta dosennya. yang terdengar tuh apa teori bahasa otomata karo peluang toke semua. Hmm, Ya iya nih sih. kan. Ya berarti nang di Hmm. video nih YouTube ya. Di YouTube apa di YouTube? Upload YouTube ya. Lah kok linknya? Ini di dalam laporan. Oh, iya iya. Hmm. Nang elemen submitannya link. Jajal kok. Ya wis Oke, berarti semua. Terus wis. wis. Iya, wis. Oh kirim bae misalnya siapa sih upload nyong apa siapa lah. Iya, iya Ya aman-aman. anak seri Yo kotan paling nyong. Yo. Engko yo kirim ini. yo wis ya. Nyong sing upload maring LMS berarti. Iya, Hmm. kecuali koyan. Wis ya. Wis ya, Oke. sun ya, kabeh sun sun. Yo, siap sami-sami. Yo, Madang Dik. Harap matang guys. Kencok buat ya. Ngarang bukan suran semaput malah repot kok. Iya, Cok. Semoga nangkas dulu, Wih, Cok. Ya wis. Assalamualaikum. Salam. salam, salam.